Iyalah bro, cari tahu dan pelajari dulu seperti apa negara Kamboja itu sebelum berangkat. Jangan asal berangkat aja, apalagi yang mau kerja. Lagi banyak kasus penipuan kerja. Banyak WNI yang kena juga. Coba cek di video-video saya sebelumnya di channel ini. Nah, imbasnya tuh juga ke sobat-sobat yang mau ke Kamboja, yang lainnya tuh jadi dipersulit. Padahal tujuan teman-teman lain tuh cuma buat jalan-jalan, rekreasi, liburan, atau sebagian tuh bener-bener yang udah tinggal lama di Kamboja, yang udah kerja, bisnis. Nih gara-gara kalian nih, yang asal berangkat aja. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Halo Sobat Budiman, ketemu lagi di channel Inside Octave. Iya, ini adalah video saya yang ke-100. Tidak terasa, sudah lebih dari 1 tahun saya mendevelop channel ini. 100 video-video yang saya sudah buat semuanya tentang negara Kamboja. Khusus buat sobat-sobat Indonesia yang tertarik dan pengen tahu lebih banyak tentang informasi, berita seputar Kamboja. Tips kerja, bisnis, dan vlog-vlog di Kamboja dalam bahasa Indonesia tentunya. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah mendukung channel ini, yang udah subscribe, makasih ya. Buat yang belum, silakan subscribe. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ya, tujuan saya sih cuma buat sharing seputar pengalaman hidup di Kamboja selama hampir 13 tahun. Silakan komen dan kasih saran konten-konten apa saja yang sobat-sobat pengen tahu lagi ke depannya tentang Kamboja ya pastinya. Saya akan coba buatkan. Oke, balik lagi ke judul video ini tentang yang wajib sobat-sobat ketahui sebelum berangkat ke Kamboja. Yang pertama adalah yang pastinya wajib tahu tentang aturan masuk ke Kamboja alias visa. Kalau yang baru pertama ke Kamboja dan tujuannya jalan-jalan aja, ya kita tuh sebagai pemegang paspor ASEAN ya paspor Indonesia nggak perlu visa. Bisa stay maksimal 30 hari. Tinggal bawa paspor, sampai di airport tinggal di stempel, masuk sebagai turis. Tapi sebagai turis perlu menunjukkan tiket pulang dan bukti booking hotel. Jadi kalau ditanya imigrasi, Anda tuh benar-benar mau jalan-jalan ke Kamboja, bukan mau kerja. Nah, kalau yang mau kerja atau mau stay lama di Kamboja, ya wajib buat visa kerja dulu, yang namanya Ordinary Visa tipe E. Nah, untuk detail informasi dan cara bikinnya, bisa nonton video saya yang ini ya. Nah, ini nih, tinggal klik link yang di atas ini aja. Yang kedua yang wajib Anda ketahui adalah mata uang di Kamboja. Mata uang resmi di Kamboja itu namanya Khmer. Nah, ini contoh duit Khmerilnya nih, kayak gini nih. Nah, ini 20.000 Khmeril, ya setara dengan 5 US dollar. Tapi sehari-hari mata uang dolar Amerika US dollar lah yang paling banyak digunakan. Kalau misalkan seperti buat belanja, bayar pembayar, bayar gaji, termasuk juga perputaran uang di bank juga kebanyakan pakai US dollar semua, di semua tempat di Kamboja. Cuma memang akhir-akhir ini pemerintah di Kamboja tuh mulai menggalakkan penggunaan uang Khmeril ya dengan mengurangi US dollar yang small notes gitu ya seperti $1, $5, $10, $20. Nah, itu udah mulai susah dapat di bank. Jadi kalau belanja pun kembalian misalkan kita bayar pakai US dollar, itu kembaliannya pakai Khmeril. Nah, currency rate-nya itu diberlakukan adalah fixed rate. 1 US dollar itu sama dengan 4.000 Khmeril. Itu udah lama berlakunya tuh. Mungkin udah lebih dari 15 tahun yang lalu tuh sampai sekarang nggak berubah-berubah. 1 US dollar sama dengan 4.000 Khmeril. Hal ketiga yang perlu diketahui di Kamboja adalah mayoritas orang Kamboja itu beretnik dan berbahasa Khmer serta beragama Buddha. Lebih dari 90% populasi adalah orang Khmer yang beragama Buddha. Jadi secara budaya orang Kamboja itu punya tradisi tersendiri yang udah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Contohnya seperti di tiap rumah atau tempat bisnis, kantor, dan toko atau restoran gitu ya. Itu di depannya tuh mereka suka taruh tempat sembahyang. Nah, semacam buat ngasih sesajen gitu sebagai simbol kepercayaan mereka, kadang sebagai simbol keberuntungan juga. Jadi kita sebagai foreigner tuh mesti paham dan respect lah. Ya kayak budaya Hindu di Bali gitu ya. Kan di depan rumah tuh suka ada sesajen gitu. Nah, sama lah. Orang Khmer juga ada. Kalau dari sisi karakter, orang Khmer memang umumnya tuh mereka tuh lemah lembut, low profile, humble, dan nggak suka kasar atau berdebat ataupun sampai marah-marah, emosi gitu ya. Nah, terus juga ada kebiasaan-kebiasaan bersikap yang perlu kita respect. Nah, misalkan seperti mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan orang Khmer tuh, ya cium ripsu, nah, sok sabai. Nah, itu mereka pada umumnya ramah-ramah dan suka menolong, serving attitude gitu. Jadi apalagi kita sebagai foreigner gitu ya, itu mereka respect sama kita. Ya, yang wanitanya juga mereka suka menolong dan mau melayani.
Ya cuman kadang memang agak slow dan kita tuh perlu memberikan penjelasan lebih detail gitu kalau kita minta tolong apa gitu ya. Nah kalau kita nggak bisa bahasa Khmer, ya pakai bahasa Inggris lah. Nggak apa-apa, kebanyakan juga orang muda Khmer yang generation tuh pada ngerti ngomong Inggris. Tapi kalau sobat-sobat misalkan Inggrisnya kurang gitu ya, nah itu bisa pakai bahasa isyarat lah, bahasa Tarzan gitu. Misalkan nunjuk-nunjuk gitu ya. Atau dengan tulisan atau non-verbal gitu. Misalnya kan contoh kalau mau nanya jalan, ya tunjuk aja. Kalau nggak ya pakai Google Translate lah di HP gitu. Hal keempat yang wajib diketahui adalah biaya hidup di Kamboja. Nah, biaya hidup di Kamboja itu mahal, bro. Kalau dibandingkan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, selain memang karena di sini tuh pakai US dollar ya, tapi juga memang harga kebutuhan pokok di sini memang lebih mahal. Contohnya misalkan harga BBM, harga bensin di sini ya, Oktan 92 itu di sini 1 liter 1,5 US dollar. Nah, bayangin aja tuh, kali 15.000 ya, 22.500 tuh, mahal kan? Terus juga harga listrik lebih mahal, 1 kWh itu 0,3 US dollar tuh bisa 3 kali lipat tuh kalau dibandingkan dengan harga listrik di Indonesia. Harga barang-barang di supermarket, beli makan di restoran juga mahal, bro. Nah, untuk lebih detail tentang biaya hidup yang dibutuhkan 1 bulan, kalau misalkan kita tinggal di Kamboja atau kerja, nah bisa cek video saya yang ini ya. Hal kelima yang wajib kita ketahui adalah cuaca di Kamboja. Pada umumnya cuaca di sini tuh panas ya, apalagi di sekitaran bulan Maret sampai bulan Mei. Nah itu wow, kadang pernah satu hari tuh bisa sampai 40 derajat Celcius, panas banget dah pokoknya. Tapi kalau sinar matahari pagi biasanya lebih cepat muncul. Nah misalkan jam 6 pagi itu udah terang, nah itu bagus sih buat olahraga, buat ningkatin imun tubuh, berjemur di pagi hari. Tapi kalau mau keluar jalan-jalan antara jam 11 siang sampai jam 3 siang, nah itu sebaiknya menghindari aktivitas outdoor. Panas teriknya tuh bisa bikin kulit kebakar, bro. Yang keenam adalah soal makanan lokal. Karena mayoritas Buddhist country, khususnya buat sobat-sobat yang muslim, jadi agak sulit buat cari makan halal di Kamboja. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Nah, buat rekan-rekan muslim yang dari Indonesia tuh bisa cari makan di rumah makan Indonesia. Kalau di Phnom Penh ya ada beberapa lah, seperti Warung Bali, Rumah Makan Bengawan Solo, Sumatera. Nah, untuk lebih lengkapnya, daftar rumah makan Indonesia di Kamboja tuh bisa nonton video saya yang ini juga. Nah, tapi kalau yang mau cari makanan yang bener-bener rumah makan muslim lokal, nah itu bisa coba cari ke daerah Cerang Camreh, itu sebelah utara kota Phnom Penh, nah itu ada. Atau ke daerah Chroe Chang Pha, seberang Sungai Tonle Sap di Phnom Penh, nah itu juga ada tuh banyak komunitas muslim Cham yang tinggal di daerah situ. Pasti adalah kantin atau rumah makan yang menyediakan makanan halal ya. Yang ketujuh, yang perlu diketahui, nah ini khusus buat yang mau kerja ke Kamboja. Hati-hatilah penipuan kerja dari banyak perusahaan bodong, scammer alias investasi palsu di sini. Lowongan kerja lewat media sosial dengan iming-iming gaji yang tinggi, benefit-benefit yang menjanjikan. Hati-hati bro, jangan asal berangkat, jangan asal terima kerja. Nanti kena tipu, kena sekap, dikurung, disiksa, ya nggak boleh keluar. Paspor ditahan majikan, gaji dan kerjaan nggak sesuai dengan isi kontrak, matilah. Tapi kalau misalkan yang udah terlanjur sampai di Kamboja, segera lapor diri ke KBRI Phnom Penh. KBRI Phnom Penh tuh udah banyak banget terima aduan WNI yang kena kasus penipuan kerja. Tahun lalu 2021 udah mulangin sekitar 119 WNI korban penipuan kerja. Tahun ini, tahun 2022 ini malah makin meningkat. Ternyata ada 291 korban. Jadi kalau perusahaan yang nawarin kerja itu nggak jelas, kerjaannya meragukan, jangan diambil dan tidak usah berangkat ke Kamboja. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih aman dan baik di Indonesia sana lah. Camkanlah itu bro. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam sehat.